Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 6 Bahasa Indonesia kelas 47. Di video kali ini kami akan mempresentasikan bagaimana cara penggunaan aplikasi Mendeley. Saya Melki Reja Susores, NRP 061174000704 dari Departemen Matematika. Ya, selanjutnya perkenalkan saya Rifki Alfifarezi, NRP 061184000027 dari Departemen Matematika. Selanjutnya saya Salena Sabira, NRP 061184000030 dari Departemen Matematika. Selanjutnya saya Torik Faisal Muhammad dengan NRP 061184000061 dari Departemen Matematika. Perkenalkan, nama saya Lawrence, NRP 506201026 Departemen Aktuaria. Perkenalkan, nama saya Revan Jalmani Ardiansyah, NRP 50062011036. Ya, di sini saya akan menyampaikan tujuan dan manfaat dari pembuatan video kelompok 6. Yang pertama, tujuan. 1. Untuk memenuhi tugas kelompok bahasa Indonesia. 2. Agar mengetahui bagaimana cara mencari sumber referensi yang kredibel. Adapun manfaatnya, yang pertama dapat memberikan informasi kepada pembaca. Ini maksudnya adalah informasi dari referensi mengenai sumber asli dan lengkap dari sebuah teori dan pendapat. Yang kedua, menambah pengetahuan tentang mengelola aplikasi Mendeley dalam pembuatan sumber kutipan daftar pustaka. 3. Dapat menemukan dan menyimpan referensi melalui aplikasi Mendeley. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang referensi yang kredibel. Pertama, kita cari tahu dulu kenapa referensi kredibel itu penting. Alasannya adalah karena dalam karya tulis ilmiah, sumber referensi sangat vital dalam menyajikan informasi yang aktual. Referensi juga sangat membantu agar penulisan dapat menjadi lebih mudah. Jika kita mencari referensi tanpa pertimbangan, bisa saja menyebabkan karya tulis ilmiah kita menjadi berkurang kredibilitasnya. Jadi dari sini, kita sudah tahu kenapa referensi yang kredibel itu penting. Lalu ada beberapa karakteristik referensi yang kredibel, yaitu informasinya dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Terdaftar pada situs pemerintah, institut pendidikan, dan database akademik, contohnya seperti situs dengan akhiran .gov.edu.ac, ataupun situs terpercaya seperti Google Scholar. Lalu referensi yang kredibel juga harus bisa dilacak sewaktu-waktu. Selain itu, di sini juga ada beberapa hal yang dapat diperhitungkan dalam mencari sumber referensi yang kredibel, antara lain, kita bisa mencari tahu tentang penulisnya, sumber penerbitan, tujuan atau motif penulisan, waktu penerbitan, target penulisan, lalu kebenaran dan kejujuran penulisan. Hal-hal ini bisa membantu kita seperti dalam mencari tahu apakah referensi yang kita pakai bersifat netral atau mengandung bias. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mendapatkan buku atau jurnal atau sumber bacaan lain yang kredibel, maksudnya yang dapat dipercaya. Di sini saya menggunakan dua sumber, yaitu Google Books sama Google Cendekia atau Google Scholar. Kita mulai dari Google Scholar. Kita buka situsnya di scholar.google.com. Nah, setelah itu tampilannya kira-kira akan seperti ini. Nanti kita akan mengetik apa yang kita butuhkan di sini. Misal saya butuh penerapan komunikasi visual. Lalu kita enter. Nah, di sini ada banyak jurnal yang mungkin bisa kita pilih. Misal saya pilih yang ini. Kemudian ini klik saya pindah di tab baru. Nah, kira-kira akan seperti ini. Mohon maaf, saya bagi jadi beberapa tab soalnya ada kendala jaringan. Lalu muncul seperti ini, kita klik full PDF. Lalu tampilan selanjutnya kira-kira seperti ini. Nah, di sini ada download this PDF. Nah, kita klik ini, otomatis nanti akan download jurnal yang kita butuhkan. Nah, kira-kira seperti ini tampilan jurnal yang kita butuhkan tadi. Lalu lanjut ke sumber yang kedua, yakni Google Books. Layaknya Google Scholar tadi, kita cukup mencari di sini kata kuncinya, penerapan komunikasi visual. Nah, ada banyak buku yang bisa kita pilih. Misal saya mau pilih yang ini. Nah, kira-kira seperti inilah tampilan bukunya. Di sini tidak bisa di-download.
Bisa, tapi pakai aplikasi eksternal lain. Nah, di sini ada ini halaman pratinjau dan total halaman yang ditampilkan akan dibatasi. Ini karena buku yang ditampilkan ini sifatnya berbayar. Kalau yang tidak berbayar itu ditampilkan semua dari halaman awal hingga akhir. Cara menyimpan referensi dan mengelola dalam Mendeley. Pertama-tama kita buka Mendeley terlebih dahulu. Kemudian kita buat folder yang kita inginkan, tugas video. Ya. Kemudian caranya sendiri ada dua, itu cara manual dan cara langsung. Kita coba cara manual terlebih dahulu. Klik add entry manually, kemudian ada tipenya di sini, ada banyak, kita pilih jurnal artikel, kemudian untuk itunya sendiri. Untuk author sendiri misalkan Nurul Muhammad. Untuk jurnal sendiri misalkan Magic. Untuk tahunnya sendiri misalnya 2021, volumenya misalnya 4, isunya 3, page-nya 27. Klik save. Ini muncul seperti ini yang telah kita tulis tadi. Untuk cara langsung ada dua, yaitu membuka file yang telah kita download sebelumnya. Yang kedua bisa melalui web. Kita buka file yang telah saya download, add file, kemudian kita cari file yang telah saya download. Contoh jurnal, sudah. Kita coba buka. Nah, seperti ini tampilannya. Lalu untuk yang kedua yaitu melalui web, tapi kita sinkronkan terlebih dahulu agar nanti datanya bisa terbaca di Mendeley Web Importer. Kita tunggu sampai 100%. Kemudian kita klik Google Scholar, kita cari. Kita pilih yang ini. Nah, untuk Mendeley Web Importernya sendiri, kita harus download sebelumnya. Ini tampilannya, logo Mendeley di sini. Ini nanti bisa menyambungkan kita dari file ini, bisa dimasukkan ke Mendeley. Kita klik dulu. Lalu di sini ada tampilannya. Kita langsung tunggu sebentar. Nah, seperti ini tampilannya. Nanti kita ini klik file yang telah kita namakan tadi sebelumnya di Mendeley. Sesuai tugas video bahasa Indonesia. Kita tunggu sebentar. Kalau sudah, nanti jangan lupa disinkronkan lagi di Mendeley-nya agar filenya ini terbaca di Mendeley. Kita klik Mendeley, sinkronkan lagi. Tunggu sampai 100%. Biar nanti file yang bisa masuk. Nah, ini tunggu 100%. Kita coba buka. Oke, tampilannya seperti ini. Selanjutnya di sini saya ingin memberitahukan teman-teman cara memberikan citasi dan daftar pustaka dengan menggunakan aplikasi Mendeley. Pertama, kita ingin memberikan citasi, yaitu dengan klik menu reference, lalu klik insert citation untuk memberikan citasi. Kemudian akan tampil seperti ini, lalu klik go to Mendeley. Maka secara otomatis layar teman-teman akan menampilkan aplikasi Mendeley yang sudah terdapat referensi-referensi yang telah teman-teman kumpulkan sebelumnya. Kemudian teman-teman bisa mengklik salah satu filenya, akan kita klik ini, lalu kita klik Cite. Seperti tanda kutip atas ini, klik, kemudian secara otomatis citasi teman-teman akan tampil. Bagaimana jika teman-teman ingin tampilan yang berbeda untuk tata letak citasinya? Gampang sekali, yaitu dengan klik menu style, kemudian teman-teman akan melihat berbagai macam style citasi yang teman-teman dapat gunakan. Kemudian yang kedua yaitu cara untuk memberikan daftar pustaka. Kita buat terlebih dahulu lembar baru. Dan diletakkan sedemikian rupa. Setelah itu, teman-teman hanya tinggal mengklik menu reference kembali, lalu mengklik insert bibliografi ini.
maka secara otomatis daftar pustaka teman-teman akan muncul seperti ini. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.